Hari ini tanggal 27 Desember jam 2:45. Saya sudah melakukan diskusi dan juga langsung datang ke dinas sosial dinas lingkungan hidup yang ada di Kota Palangkaraya, dan saya juga sudah menyampaikan perihal kegiatan proyek sosial yang akan dijalankan, dan juga penyampaian ide juga sudah disampaikan. Dan respon dari Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kota Palangkaraya dalam merealisasikan proposal, dan juga sudah dijelaskan tentang pengolahan sampah yang ada nanti untuk bisa diimplementasikan. Dan hasil dari pembahasan terlihat cukup positif dari Dinas Lingkungan Hidup, di mana mereka merespon dengan baik. Terus nanti mereka juga meminta untuk diajukan proposal agar mereka tahu apa saja yang mereka bisa bantu gitu, dalam merealisasikan proyek yang saya punya. Jadi paling nanti habis ini bakalan diselesaikan proposalnya. Jadi nanti untuk diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Untuk pengolahan sampahnya juga sudah dijelaskan juga ke dalam tadi. Jadi sudah dijelaskan tentang pengolahan sampahnya tadi, dan untuk dampak atau impact yang bakalan didapat setelah proyek ini bakalan dilakukan itu apa, itu juga sudah dijelaskan. Dan nanti harapannya setelah dari pembuatan proposal kita sudah bisa memulai proyek sosial yang sudah direncanakan dari awal. Dan setelah pembuatan proposal nanti juga bakalan ada bantuan dari beberapa komunitas yang bakalan membantuin untuk proyek ini. Dan nanti untuk beberapa komunitas yang saya kenal seperti komunitas Gendi dari beasiswa Bank Indonesia, nanti bakalan saya minta juga untuk ikut dalam proyek yang di bidang pengolahan sampah ini tadi. Jadi nanti kedepannya harapannya semua pihak bisa membantu dalam merealisasikan ide gagasan saya untuk Kota Palangkaraya. Dan rencananya kita bakalan mulai dari beberapa hari yang lalu, dan penggalangan dana pun sudah dibuat dari platform Kita Bisa. Jadi nanti untuk yang ingin memberikan dana atau menggalang dana itu sudah disediakan linknya. Jadi nanti tinggal dilihat mungkin di deskripsi atau di akun Instagramku di DinPLK. Nanti di situ aku bakalan cantumkan link untuk Kita Bisanya. Jadi nanti harapannya ke depannya meskipun dalam ruang lingkup yang kecil, nanti baru kita realisasikan dulu di tempat yang agak kecil, itu seperti RT dulu. Jadi nanti di RT itu kita buat satu tempat yang nanti ada tempat sampah masing-masing untuk seperti sampah plastik dan sampah kertas dan sampah kaleng, serta sampah yang nanti berpotensi itu sampah yang bernilai gitu. Jadi nanti kedepannya juga akan kita kelola semua sampah yang memiliki nilai. Meskipun dalam jangka waktu pendek ini kita akan fokus dulu ke sampah plastik atau sampah-sampah yang memang bakalan lebih memberikan nilai lebih dahulu. Jadi setelah sudah berjalan, nanti baru kita bakalan kelola semua sampah yang ada. Jadi harapannya sampah plastik yang tadi dibuang oleh masyarakat yang ada di situ nanti kita fokuskan dulu ke RT. Jadi misalkan di RT 1 nanti juga akan diimplementasikan juga di awalnya itu di daerah RT 1
di belakang Alin Ahmad Yani Pelamboyan Bawah, karena di daerah situ daerah pemukiman yang rapat, terus di bawahnya itu juga biasanya rumah panggung, jadi di bawahnya ada cukup jarak antara tanah sama rumah, jadi biasanya kebanyakan membuang sampah di situ di bawahnya langsung. Jadi selain juga di pinggir sungai, yang dimana nanti sampah yang dibuang di sungai itu juga akan larut dan terus akan menepi ke pinggiran di daerah yang Pelamboyan itu. Jadi kan pinggiran sungai, jadi sampah-sampahnya itu kayak ke pinggir gitu. Nah, jadi untuk sampah plastik yang terurainya cukup lama itu cukup membuat lingkungan itu terlihat tidak kondusif gitu. Jadi nanti kedepannya setelah ada program atau proyek seperti ini, nanti pengolahan sampah yang ada di Kota Palangkaraya akan sepenuhnya hilang gitu. Nah, nanti untuk kedepannya juga pengolahan seperti ini akan disebarkan di beberapa tempat yang ada, misalkan di daerah Pelamboyan atau beberapa RT yang ingin mengikuti program seperti ini. Jadi nanti kita fokuskan dulu ke satu RT, di mana nanti setelah maksud dan tujuan dari pengolahan ini sudah tersampaikan, nanti otomatis dari RT-RT lain pun akan melirik, misalkan ini memang berpotensi baik untuk masyarakatnya ataupun untuk pemerintah kotanya. Jadi kedepannya setelah proyek ini sudah berjalan, akan ada dampak-dampak yang mungkin dirasakan oleh masyarakat di sana. Seperti yang pertama, sampah yang ada di tempat mereka itu menjadi hilang atau sudah bersih, soalnya sampah itu tadi sudah dibuang mereka pada tempatnya. Terus yang kedua, mereka dari RT itu tadi nanti akan mendapatkan keuntungan dana yang sudah dikumpulkan dari pengolahan sampah itu tadi. Jadi maksudnya itu sampah yang dikumpulkan oleh di satu RT nanti bakalan diangkut dan dinilai harga dari sampah itu tadi, dan nanti setelah dikelola dan dikelola, jadi nilai misalkan sampah itu berapa uang yang dapat, jadi nanti akan dikasih ke RT itu tadi. Nah, untuk pengelolaannya oleh RT, nanti RT bisa menggunakan uang itu untuk kepentingan dari masyarakat yang ada di sana. Jadi sebenarnya program yang pengelolaan dari RT yang di luar kota itu sebenarnya sudah ada, tapi dari luar kota itu di Kediri itu mereka dari pemerintahnya itu sudah menyediakan uang 100 juta per RT. Jadi RT itu diberi uang, terus mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dari program RT yang dimiliki. Jadi sebenarnya gagasan yang saya punya itu adalah dana itu dapat dari pengolahan sampah ini dan dapat dimanfaatkan gitu. Jadi tidak hanya serta-merta penghibahan dana dari pemerintah langsung ke RT. Jadi kita langsung membuat kayak program di mana dari pengolahan sampah ini tadi RT itu dapat dana, terus dana itu bisa dipakai buat kepentingan atau keperluan dari masyarakat di sana. Misalkan PRT punya ide atau inovasi yang menggerakkan misalkan UMKM yang ada di sana, terus PRT juga membutuhkan modal atau dana. Nah, dana itu tadi bakalan didapat dari pengolahan sampah salah satunya. Nanti kedepannya jika ini bakalan terus anggapan berpotensi di mana RT dapat mengelola uang terus program yang cukup bagus, pemerintah juga akan bakalan memberikan dana tambahan kepada RT biasanya. Soalnya di pemerintahan Kediri pun di daerah Jawa itu sudah dilakukan program seperti itu. Nanti harapannya kedepannya kita juga akan bakalan menyusul seperti itu. Tapi kita untuk dana sendiri kita tidak langsung hibah dari pemerintah, tapi kita dari pengelolaan sampahnya itu tadi. Jadi nanti setelah itu berdampak, terus pengelolaan sampah uang itu maksimal oleh RT, maka nanti hasil dari pengelolaan itu bakalan berkelanjutan seperti itu. Jadi pada intinya nanti untuk pemasangan sampah ini sendiri seterusnya bakalan berlanjut, karena sampah itu bukan sekali pakai terus langsung hilang, tapi sifat kita itu kayak konsumtif gitu. Jadi pemakaian sampah itu sering berkelanjutan. Jadi misalkan hari ini ada, besok ada terus. Jadi harus ada pengolahan sampah yang jelas, yang modelnya dimana ada saling menguntungkan
simbiosis mutualisme. Jadi di mana pemerintah untung karena pengolahan sampah itu sudah dikelola, terus masyarakat juga untung karena ada dampak yang diberikan, misalkan lingkungan bersih, dana yang didapat dari pengelolaan itu dapat. Jadi itu yang menggerakkan dari pemikiran masyarakat bahwa membuang sampah di tempat sampah itu penting. Jadi makanya kalau dijalankan secara perlahan nanti terus menerus, ini bakalan menjadi program unggulan bagi Kota Palangkaraya. Saya mengharapkan untuk partisipasi masyarakat Palangkaraya ini ke depannya dapat mengikuti program ini dengan baik gitu. Nah, jadi dimana masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya, terus nanti sampah yang bakalan diambil pun nanti akan dinilai dan ditukarkan menjadi uang. Jadi nanti uang itu pun akan diberikan kepada ketua RT-nya, di mana ketua RT nanti yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dari hasil pengolahan sampah itu tadi. Nanti RT itu memiliki program atau masyarakat memiliki program, lalu disampaikan ketua RT, nanti RT menindaklanjuti programnya. Jadi dana yang dimiliki oleh RT itu tadi itu ada gitu. Nah, jadi nanti kedepannya kita harapkan untuk peningkatan dampak impactnya secara lokal kayak UMKM dan lain-lain itu kita bisa rasakan. Nah, mungkin untuk inovasi lainnya juga selain pengolahan yang ada itu, nanti juga akan kedepannya itu menggunakan aplikasi di mana pengangkutan sampah itu bakalan kita lebih efektifkan, lebih efisiensikan. Jadi tidak hanya saat masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya, nanti ada pengolahan sampah. Jadi nanti masyarakat di sana dapat mengirimkan pesan kepada petugas bahwa sampahnya itu sudah bisa diangkut atau bisa diambil karena sudah penuh. Jadi nanti dari RT-nya atau dari masyarakatnya itu bisa sampahnya itu diberitahukan kepada petugas pengangkut sampahnya supaya bisa diambil dan nanti bisa nilai hasil dari angkut sampah itu, misalkan berapa puluh ribu atau ratus ribu yang hasilnya sampah itu tuh bisa memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat yang ada di RT 1 tadi. Nah, harapannya kalau sudah pengelolaan aplikasinya itu jalan, terus pengolahan sampah dari masyarakatnya itu jalan, akan menghasilkan sesuatu yang mungkin cukup memberikan dampak yang bagus bagi daerah kedepannya jika bakalan diluaskan menjadi tingkatan nasional, mungkin di kotanya langsung atau di wilayah Kalimantan Tengahnya. Jadi harapannya pengolahan sampah ini pun juga meningkatkan supaya kita di sini Kalimantan kesadarannya membuang sampah, terus dimana kita banyak tumbuhan-tumbuhan di Kalimantan yang cukup indah gitu. Jadi cara kita menjaganya, kita tidak ada sampah di Kalimantan. Jadi saat kita melihat sekitar tuh rapi dan bagus gitu. Nah, tidak ada sampah yang ada di jalan-jalan atau dimanapun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ini adalah kondisi di mana di daerah pemukiman daerah belakang Potalin itu di Ahmad Yani di Pelambayan Bawah. Di pinggiran jalan itu banyak sampah-sampah yang masih belum terurai. Ini sudah sampah-sampah lama yang masih belum diambil gitu. Makanya maksudnya tuh dari pengelolaan yang seperti itu tuh dapat mengurangi sampah seperti ini.